Ingat ya, zat dan sifat. Zat ini menjadi ruh di dalam diri kita. Dikatakan Allah, ya pelan-pelan. Ini namanya zat ya. Terus yang kedua sifat. Di dalam diri kita menjadi batang tubuh jasad atau badan jasmani. Dinamakan Muhammad hakiki ya. Jadi di dalam diri kita sudah ada yang namanya zat dan sifat. Ini penting ya. Zat dan sifat ada di dalam diri. Oleh sebab itu, ketika kita sholat, sudah tidak lagi kita menyembah. Ya, di dalam sholat kita mengesahkan. Cara mengesahkan seperti apa? Yo harus menyaksikan kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu ketika sholat, ketika takbir yang dikatakan Allahu Akbar. Nah, itu artinya masih ada ego yang muncul di dalam berarti mustahil Allah ada. Artinya apa? Kesadaran kita saat itu terpisah dari keberadaan kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak pernah terpisah dengan kita. Pahamkah? Tuhan itu tidak mungkin terpisah dengan ciptaannya. Kita sendiri yang memisahi, menghijab, menghalat kesadaran kita. Oleh sebab itu, disinilah sumber yang namanya musibah, bencana, penderitaan, kesepian, ya kan? Ketakutan. Sumber yang namanya datangnya segala hal sesuatu yang sifatnya katanya dari kekuatan alam kegelapan lah, dari jalur sihir, jalur santet, jalur apa namanya, selain santet apa namanya, perdukunan lah ya. Lalu kita karena merasa terpisah, kita ketakutan, kita cemas, kita was-was. Biasanya kan seperti itu. Akhirnya manusia berupaya melakukan yang namanya perlindungan diri, ya. Kalau syariat apa? Belajar bela diri. Ya. Kalau dalam hal ilmu rohani, manusia biasanya menjadikan ayat-ayat suci Al-Quran untuk pagar di diri. Artinya apa? Artinya salah di dalam pemahaman. Kita ini esa dengan Tuhan. Kenapa kok kita memakai kalau di syariat itu ya, baca ayat kursi. Nah, berarti merendahkan Tuhan. Ini kalam Tuhan kan suci ya, bukan untuk pemagaran diri. Berarti kita merendahkan Tuhan. Tuhan membersamai kita, sedang kita masih ketakutan. Artinya kita tidak mempercayai Tuhan yang maha melindungi kita dong. Ya kah? Banyak seperti itu ya. Membaca ayat-ayat ini itu untuk pagar-pagar, karena belum sampai kesadaran di titik puncak bahwa dia selalu bersama Tuhannya. Lupa di dalam dirinya ada zat dan sifat. Zat itu tidak terpisah daripada Tuhan. Memang Tuhan itu tidak berzat, Tuhan tidak bersifat, Tuhan tidak berasma, Tuhan tidak berafal, ya kah?
Karena laisa, karena pengen dikenal, maka wujud melalui zat, sifat, asma dan lalu tajali zohir menjadi seluruh ciptaannya termasuk kita. Sadar kan enggak ini? Ayo malam ini kembali lagi. Karena tawakal tidak bisa dijalani ketika di dalam hati kita masih ada rasa was-was, khawatir, ketakutan, tidak ketenangan, keraguan, ya kan? Karena tidak mengetahui kepastian, ya kah? Nih, kalau belum tahu seperti ini tidak bisa tawakal, tidak bisa kita berserah diri, tidak bisa kita mewakilkan seluruh urusan kita kepada Tuhan. Maka dikatakan di dalam kitab, sebelum tawakal kita seperti bayi atau anak kecil sebelum akhir balik, maka kita belum dikatakan anak-anak kecil nih. Mereka tawakal sama orang tuanya, betul. Mereka tidak mikir kebutuhannya, yang penting cukup. Karena ada yang mencukupi orang tuh, ya kah? Secara zohir. Secara batin gambarannya seperti orang meninggal tawakal kepada orang yang orang meninggal tuh, kalau dimandikan dibolak balik kanan kiri ada yang berontak enggak? Enggak, betul. Mau dikubur kah, mau dibakar kah, mau dibuang kah, terserah ya. Iya kah? Betul. Ada yang berontak? Loh, aku kan biasa dikubur, ngapain aku dibakar? Iya kah? Ada yang protes kah? Enggak ya. Lah, kalau tahu seperti itu, gambaran itu tawakal garis besarnya. Kalau kita belum seperti yang saya gambarkan, artinya selama ini kita belum maka dikatakan barang siapa tawakal kepada Tuhan, maka dijaminlah seluruh kebutuhannya, termasuk di dalam rezeki. Nah, selama ini kita sudah tawakal kah? Belum. Nah, kita kan orang mati kalau hakikatnya, ya kah? Berserah diri kepada yang siapa yang hidup? Yang hidup zat dan zat yang dan sifat dari itu, ya kah? Berarti kita itu harusnya ngikuti nurut sama yang maha hidup. Bangun tidur, yang bekerja hakikatnya yang berkuasa siapa? Ayo. Sudah saya jabarkan seperti ini. Kalau pian, Anda berangkat bekerja dari rumah melangkah kaki, yang kuasa siapa? Betul. Yang kuasa Tuhan nggak pernah bersyukur tuh ya. Berangkat dari rumah yang dipikir nanti gajinya bulan depan sekian-sekian. Harus dirasakan, karena ilmu rasa ini, ilmu makrifat tuh pakai rasa. Contoh saat ini, detik ini, Bapak Ibu bisakah mendatangi rumah? Bisa lewat dibayangkan pasti rumah saya, dalamnya catnya apa, di mana magicomnya, kamar mandinya di mana, ngerti ya? Detik ini duduk di sini, nah itu memakai rasa, ialah ruh itu ialah zat tidak terpisah dengan tuh, ya kan? Sekejap aja, tapi akal kan nggak mau terima. Mustahil ngerti sekarang, bisa ngerti rumahnya kamu di sini oh. Tapi rasa angan-angan bisa kalau. Nah, kalau tahap sampai kepada tingkatan para wali, ketika kita mengangan-angan, belum selesai membayangkan, kita sudah sampai. Karena kita bertubuhkan cahaya, karena saat ini belum, gitu loh. Paham gak? Artinya bahwa janganlah engkau risau terhadap kehidupanmu. Orang sekarang banyak yang
stres, depresi, bingung. Tujuan hidup sudah jelas. Tujuan hidup secara syariat iya kah? Beribadah. Secara marifat mengesahkan diri kepada Qul huwallahu ahad, 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 ahad. Bukankah Tuhan esa? Kenapa kita hidup kok was-was, khawatir, ketakutan? Banyak tanda. Berarti tanda yang pertama lemahnya iman. Yang kedua, belum mengenal kenapa bersedih pikiran, kenapa stres, kenapa depresi. Kamu kan bersama Tuhan. Saking kita ini artinya selama ini tidak pernah punya masalah dipikirkan sendiri. Kasihan Bang, orang bilang tawakal, akhirnya sakit nggak tahu jalannya. Kita ini punya wakil kita itu Tuhan. Nyata di dalam badan kita menjadi zat dan sifat. Nah, kalau kita mewakilkan berarti kita ada kan enggak? Enggak ada. Orang kalau nikah aja menurut agama yang dulu ya, orang kalau mewakilkan anaknya, wakilnya harus pergi dulu dari ruangan itu, nggak boleh di situ. Mewakilkan kok di ruangan itu namanya tidak mewakil. Kalau ke penghulu ini kasarannya begini, penghulu wajib menikahkan enggak, ya lah. Yang wajib, yang mempunyai hak untuk mewakil. Ya, kalau mewakilkan kalau zaman dulu setelah mewakilkan, yang mewakilkan pergi dulu keluar ruangan. Zaman dulu, zaman sekarang kan sudah sekarang beda. Ya, lah kita mempunyai wakil yang namanya Tuhan. Kan seperti itu. Hasbunallah. Nah, apa? Wa ni'man. Iya, itu hadisnya di situ. Yang kedua itu kan tambahan. Artinya apa? Ketika kita ingin mewakilkan, maka panakan dirimu. Kenapa manusia ini ruwet hidupnya? Sedih, sengsara, banyak masalah. Karena dia mewakilkan, tapi dia tidak melepaskan kediriannya, egonya. Seperti itu. Nah, sudah dikatakan, satu wujud tidak boleh ada dua ya kah? Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tetap satu kalau ya. Tuhan, ya, ini pelan-pelan ya, pelan. Tuhan ingin menyatakan dirinya, ya. Lalu tajalli kepada Nurullah. Nurullah menjadi zat dan dua nyabang, ya. Zat dan sifat esa di dalam diri. Berarti diri kita siapa? Kezahiran dari kebesaran tuh kita ada enggak? Yang jadi masalah selama ini kita mengadakan yang tidak ada hak di dalam diri kita. Kita ini mayat tapi maunya dianggap hidup. Lalu kita tampil di kehidupan kita. Artinya tampil seperti apa? Ketika kita hidup masih mempunyai sifat manusia, yang cenderung manusia itu bersifat hewan dan setan, maka kita tidak dikatakan tawakal. Pahamkah ini Bapak Ibu? Dan yang di rumah yang menyimak kajian ini penting loh. Kenapa saya katakan penting? Karena ini menentukan kualitas hidup kita. Kalau kita tidak tawakal, sampai kapanpun susah kita hidup. Gitu loh. Sehebat apapun, sekuat apapun. Kuatnya seberapa sih? Kalau kita merasa ada, saya tanya, kuatnya seberapa sih? Wong kalau tidur sudah tidak punya daya upaya kok. Tidur itu
Dikasih uang semiliar ya nggak bisa ngambil ya. Ini tak taruh semiliar, nah ambil. Kalau tidur kalau bisa ambil jadi hak milik. Oh, nyatanya nggak bisa. Simpel aja, sederhana. Oleh sebab itu, apa sih kita tujuan nih mengaji di majelis? Majelis ini kan banyak ya. Banyak majelis ini. Majelis ada yang ranahnya syariat, ada yang ranahnya torekoh, ada yang ranahnya hakikat. Nah, kita posisinya di karena dikenalkan kepada hakikat jati diri, dikatakan makrifat. Tapi belum selesai, ini awal gitu loh. Kalau sudah kenal harus bisa menempatkan diri. Oh, saya ini hakikatnya kan saya ini namanya jisim, mayat. Berarti tidak punya hak, ya kah? Nah, kalau tidak punya hak, paling tidak coba belajar. Memerangi, menaklukkan yang namanya hawa nafsu. Itu perjuangan. Maka Rasulullah kan ketika pulang daripada perang Badar sudah mengatakan, nanti loh, setelah ini loh, dia bilang kepada sahabat-sahabatnya, kita menghadapi perang yang lebih besar lagi. Loh, ini besar ini Rasul. Ini besar sudah. Dalam kita perang dalam keadaan puasa ya. Ada yang lebih besar lagi. Perang apa itu ya Rasulullah? Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.